Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang menyimpan banyak sejarah dan kebudayaan Melayu di Indonesia. Kota yang dijuluki sebagai bumi segantang lada ini juga terkenal dengan landscape-nya yang makmur dan penuh dengan histori kejayaan Kesultanan Melayu di masa lampau. Kali ini saya akan mengulik salah satu warisan budaya dari masyarakat Kepri nih Sobat Goners. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Jawabannya adalah Tanja. Tanja atau yang disebut juga dengan mahkota kain dan tengkolo ini merupakan salah satu perlengkapan pakaian yang biasa dipakai oleh para bangsawan dan juga tokoh-tokoh masyarakat pada masa Kerajaan Melayu Riau Lingga. Nah, Sobat Entrepreneur, Tanja merupakan sebuah penutup kepala yang biasanya dipakai oleh kaum laki-laki pada masyarakat suku Melayu. Dalam adat budaya Melayu itu sendiri, Tanjak bukan hanya sekedar dijadikan sebagai penutup kepala saja loh. Namun Tanjak juga merupakan sebuah lambang tradisi dan juga jati diri bagi masyarakat suku Melayu tersebut. Nah, di Kepulauan Riau sendiri, Tanjak ini biasanya sering digunakan dalam acara-acara tertentu. Dan saat ini Tanjak juga semakin populer dan banyak dikenal di seluruh kalangan, baik dari kalangan muda maupun kalangan milenial dalam tambahan gaya berbusana mereka. Nah, karena kepopulerannya inilah Tanjak bisa menjadi salah satu peluang usaha bisnis yang cukup menjanjikan loh. Mau tahu gimana caranya? Yuk ikuti terus perjalanan saya ya. Salah satu rumah produksi yang akan kami datangi ini terletak di sebuah perkampungan yang bernama Kampung Bugis. Kampung ini merupakan sebuah kawasan pesisir yang menyajikan pesona lautnya yang begitu indah dan luas terbentang. Juga dihiasi dengan warna-warni dari kampung pelangi yang menjadikan kampung ini terlihat sangat cantik. Kampung ini dapat ditempuh dengan dua jalur, yakni jalur laut dan jalur darat. Jalur laut dapat ditempuh dengan menggunakan perahu kecil atau yang biasa disebut dengan pompong selama kurang lebih 5-10 menit. Kali ini tim Go Entrepreneur memilih menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Tanjung Pinang. Nah, Sobat Entrepreneur, katanya di kampung ini nih ada salah satu UKM yang memproduksi berbagai macam jenis produk Tanja. Kira-kira gimana ya bentuknya? Saya jadi penasaran nih. Yuk langsung aja kita samperin. Pemilik rumah produksi Tanja yang akan kita datangi ini bernama Rozi Syaputra atau yang akrab dipanggil dengan Oji. Oji memulai usaha Tanjaknya di akhir tahun 2016 yang dinamai dengan Bujang Betanja. Oh ya, ada info menarik nih buat Sobat Goners. Bang Oji ini dulunya pernah mengikuti ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia mewakili Provinsi Kepulauan Riau loh. Tak hanya itu, Bang Oji juga sempat memperkenalkan Tanjak khas Melayu Kepri ini kepada para juri di ajang tersebut. Keren banget ya. Oh beda. Tapi ya, kalau mau coba dikenakan nggak apa-apa ya, dikenakan ini. Coba-coba aja. Sebenarnya sih kalau nggak seharusnya ya sebenarnya. Sebetulnya. Karena cowok. Iya. Oke. Karen dari tadi sepanjang iklan ngaca mulu. Foto mulu. Gak usah di close up, mau lagi ngaca juga.
Halo Bang Oji. Halo Kak, ada yang bisa saya bantu? Ada nih Bang, aku tuh mau nyari oleh-oleh buat temen aku. Nah, kira-kira rekomendasi tanjak yang bagus nih yang mana sih Bang? Jadi kalau yang di sini Kak, picknya ini yang full motif ya, full motif. Jadi kalau Kakak minta rekomendasiin, ada sih beberapa produknya di dalam. Oke. Jadi kita tuh ada yang full motif, ada yang kombinasi. Tergantung nih teman kakak kebutuhannya buat apa. Mau pakai untuk acara yang adat atau yang untuk pakaian harian gitu. Untuk harian aja Nah, sih kalau di Bang. sini kan full motif ini lebih ke acara yang formal sih, kayak acara nikahan atau acara kayak ya acara-acara formal lah. Nah kalau yang untuk pakaian harian kayak pakai kemeja di dalam aja. Ya Kak, saya ajak ke dalam. Nah, di sini model yang lebih banyak lagi Kak. Jadi kakak bebas pilih mau yang mana. Wah, bagus-bagus ya Bang, model-model tanjaknya. Kalau boleh tahu nih nama-nama tanjaknya apa aja Bang? Ya, kalau sejauh ini sih saya produksi cuman 3 model sih Kak. Kita ada buat yang dendam tak sudah, karena dendam tak sudah ini yang orderan paling banyak. Oh, paling laris. Paling ya? laris, best seller lah. Terus ada yang Laksmana juga. Nah, kalau Laksmana ini lebih ke anak-anak sih yang banyak pakai. Terus juga ke Biduk Kelana yang kreasinya. Oke. Jadi Kak Farah, tadi kan kakak minta direkomendasikan. Iya. Jadi di sini kita bujang betanjak itu ada buat 3 varian sih. Yang pertama itu ada yang kombinasi. Nah, ini kombinasi ada yang bahan biasa. Jadi kita jual dari harga 80 sampai harga 160 kalau untuk tanjaknya aja. Nah, jadi kalau yang ini bahan biasa kombinasi, ini bahan polos gitu Kak. Bahan polos, terus kombinasinya songketnya dikit gitu. Terus ada juga yang bahan yang premium, lebih bagus lagi bahannya, yang agak tebal. Jadi kan kalau sini kan agak tipis gitu kan. Kan tergantung orang sih, bukan kita masalah kualitas, tapi tergantung maunya orang. Kadang yang tipis itu lebih ringan. Tapi kalau yang tebal kan agak lebih berat dan lebih kokoh aja gitu. Terus ada juga yang full motif nih. Nah, kalau yang full motif ini yang paling inilah yang paling tinggi lah, karena dia biasa dipakai untuk acara-acara formal. Nah, jadi full motif gitu, lebih ke sakral-sakral gitu kan. Gitu sih Kak. Jadi kakak mau yang mana nih rencananya? Aduh, aku bingung nih Bang, mau pilih yang mana? Bagus-bagus semua soalnya. Kalau bagus semua ambil semuanya Nah. gitu Kak. Rekomen dong Bang, salah Ya. satu yang bagus gitu. Teman kakak sukanya mau warna apa? Dia sukanya warna cerah. Cerah ya? Gini aja sih. Ini kan makanya saya banyak buat yang hitam emas, karena hitam emas ini yang paling best seller. Jadi banyak peminatnya karena hitam emas ini warna yang lumayan netral, dan hitam silver juga. Jadi bisa dipakai di semua baju. Jadi kalau yang kombinasi ini biasanya dipakai kayak contoh nih, saya kan nggak pakai baju kurung nih kan. Nah, jadi bisa dipakai untuk acara kayak casual lah, pakaian casual. Bisa Tapi kalau dipadankan ya. kalau yang full motif ini lebih dipakai untuk acara yang formal. Jadi pasangan bajunya itu ya harus baju kurung. Baju Melayu Baju gitu ya. Melayu. Terus kita juga ada yang satu set. Ini salah satu contoh. Nah, jadi satu set ini kita kasih yang songket. Terus ada bengkungnya. Bengkung ini untuk lipatan pinggang. Ikat pinggangnya. Iya, ikat pinggangnya. Terus tanjaknya. Ini satu set ada yang 280, ada yang 300. Jenis-jenis tanjak yang dijual di sini sangat beragam nih Sobat Goners. Di antaranya ada tanjak dendam tak sudah, tanjak Laksmana, dan tanjak balong ayam. Untuk jenis bahan-bahannya sendiri ada 3 macam, yaitu tanjak dengan bahan biasa dan bahan sedang dengan motif kombinasi, dan juga tanjak dengan jenis bahan full motif yang dibuat tergantung dari selera permintaan para pelanggan. Bujang Betanjak ini berdiri dari tahun 2016 akhir. Yang diawali dari dari suka pakai tanjak, ngejam band ya, ngeband sama kawan-kawan pakai tanjak. Terus dikirain orang saya jualan tanjak, akhirnya memberanikan diri untuk jualan tanjak gitu. Aku pinjam duit mama, pas itu kalau nggak salah tuh sekitaran 1 juta lebih gitu loh nggak salah, untuk beli bahan. Nah, jadi beli bahan itu kita bisa kita buatkan tanjak lagi sekitaran hampir 30 gitu dari 1 juta itu. Dari tahun 2016 sampai 2017
pertengahan ya, itu memang pasar kita yang pelanggan kita tuh nggak jauh dari Kepri sih, masih seputaran Kepri kayak Tanjung Pinang, Batam, Lingga, Natuna, Nambas, sampai ke Karimun juga. Jadi memang pasarnya masih seputaran situ. Namun pada tahun 2017 kan saya ya ada hang lah, keberuntungan gitu kan, bisa ikut audisi di kancah nasional di Indosiar. Nah di situ kita perkenalkan lagi tuh, apalagi ikon saya pada saat itu, setiap saya konser saya selalu memakai Tanja. Setelah saya lolos dari sana, pulang ke Tanjung Pinang, karena mereka sudah tahu bahwa oh ini namanya Tanja gitu. Jadi yang dari Papua juga beli, kadang dari Sulawesi, bahkan sampai sekarang yang jadi pelanggan tetap saya itu dari Kalimantan. Kita dapat memastikan bahwa kalau hari ini kalian pesan, besok pagi kita udah siap gitu. Jadi kita bisa memberikan pelayanan yang super cepat. Artinya super cepat, nggak asal-asalan gitu. Kita pasti memberikan yang rapi gitu. Alhamdulillah sih beberapa respon dari pelanggan yang sampai sekarang menjadi langganan, dari 2016 sampai sekarang menjadi langganan, ya mereka puas dengan hasil kita. Artinya kalian yang baru memulai usaha tetap semangat, ya ambil resiko ya dari sekarang gitu. Kita nggak tahu nih ke depannya apakah ada penyakit kita atau gimana. Amin-amin lah, jangan sampai kan. Cuman intinya kalau mau mulai usaha ya mulai dari sekarang gitu. Saya pengen dari mulai anak-anak SD sampai ke remaja sampai ke dewasa, mereka sadar dengan budaya gitu. Itu sih target dari awal. Jadi memang nggak pernah memandang bisnis orang gimana atau gimana. Yang penting budaya ini tersebar sampai di mana-mana. Nah Sobat Goners, kali ini saya berkesempatan untuk mengintip langsung nih gimana cara proses pembuatan tanjaknya. Yuk langsung aja kita ikutin. Saya juga makin penasaran nih, kira-kira sulit nggak ya? Untuk step yang pertama, kita siapin dulu nih bahan-bahannya. Di sini ada kain songket, kain pengeras, kawat, dan juga gunting. Setelah kita melengkapi bahan-bahan tersebut, langkah selanjutnya yaitu melipat kain songket dengan bentuk segitiga dan digunting sesuai dengan pola. Kemudian letakkan kain songket yang sudah dipotong tadi di atas kain pengeras dan digunting sesuai dengan pola kain. Nah, fungsi kain pengeras ini adalah agar membantu supaya bentuk dari tanjak tersebut dapat terlihat kokoh atau sanggam. Langkah selanjutnya, potong kawat dengan ukuran 40 cm dan 80 cm. Semua bahan tersebut digabung menjadi satu, lalu dijahit menggunakan mesin jahit. Setelah dijahit, kain tersebut kemudian disetrika dengan rapi, lalu dilipat dan dibentuk menjadi sebuah tanjak. Oh iya nih Bang Oji, gimana sih cara pemasaran produknya nih Bang biar orang-orang pada tahu kalau Abang itu jualan tanjak nih? Ya, selama ini sih kita menggunakan media Facebook ya, Facebook, media sosial ya. Facebook kita pakai BJB. Jadi tiap hari kita posting di BJB bahwa kita kasih tahu nih ke masyarakat yang penghuni BJB itu kalau kita jualan tanjak, gitu kan, jualan pakaian Melayu, terus jualan songket, jualan baju kurung juga gitu kan. Terus kalau di Instagram kita kawan-kawan di rumah bisa follow @bujang_betanja, @bujang_betanja. Yap, gitu. betul sekali. Jadi bisa di follow, bisa order langsung lewat situ juga. Nih kebetulan nih Kak, ada yang order, jadi bisa langsung kita buat orderannya. Sobat Goners, kebetulan kita dapat orderan nih. Kira-kira berapa ya? Berapa nih Ini Bang kira-kira? 2 pieces saja sih. 2 pieces ya. saya. Oh, alhamdulillah nih Sobat Goners, kita kebetulan sekali dapat orderan. Nah, jadi langsung aja kita bikin kali ya Bang. Itu buat. Yuk. Nah ini dia nih Sobat Goners, tanjak yang udah jadi. Gimana, cantik kan? Nah langsung aja yuk kita masuk ke proses packingan barang. Ya. Yuk Bang. Jadi kalau packing ini kita biasa aja sih. Kita masukin supaya kemasannya itu, packagingnya itu lebih bagus. Kita bungkus pakai plastik bening supaya terhindar dari debu. Masukin. Nah ini buat kawan-kawan di rumah, ini informasi aja sih. Karena kan tanjak ini kan kita pakai kawat.
Terus semua tanjak sih sebenarnya ada yang pakai kawat, terus pengerasnya juga kadang ada yang pakai karton, masih sekarang ada yang pakai karton juga. Kalau kita kan pakai kain pengeras kan. Jadi untuk perawatannya kalau bisa tanjak ini jangan dilipat, apalagi yang pakai kawat. Karena kalau udah terlipat agak jelek dia agak. Oh, jadi nggak bagus lagi. Cuman kalau terlipat sih nggak apa-apa. Cuman kalau dia tahu cara benerinnya lagi lebih bagus. Jadi kalau bisa lebih bulat lagi kayak gitu. Jadi ini dia Sobat Goners, tanjak yang udah di packing rapi. Selanjutnya kita mau nganter langsung ke konsumen kita. Oke Bang. Bang Ardi ya? Oh iya Kak. Ini Bang orderannya. Dari Bujang Betanjak ya? Iya betul sekali Bang. Aku boleh nanya-nanya nggak Bang? Boleh Kak. Ini tanjaknya digunakan untuk apa sih? Ini untuk fashion aja sih Kak. Untuk fashion ya, sehari-hari Buat gitu. sehari-harian. Oke, kenapa sih milih produk Bujang Betanjak ini Bang? Apa sih keunggulannya? Saya udah berlangganan dengan Bujang Betanjak ini dari tahun 2017 Kak sampai sekarang. Pernah beli di tempat lain tapi kualitasnya belum pernah sebagus ini. Oke, berarti kualitas dari Bujang Betanjak ini nggak perlu diragukan lagi Iya ya, betul emang mantap. Kak. Mantap. Oke, saya pamit dulu ya Bang. iya. Makasih banyak ya. Ya makasih udah diantarin Oke, Kak ya. sama-sama Bang. Iya, thank you Kak. Oke. Ya, hati-hati. Yap. Ini Kak Farah orderannya Oke, tadi ya. Semoga temannya suka ya. Amin. Makasih ya Bang. Siap, datang lagi ya. Terima Iya, kasih siap, banyak. siap. Oke. Hati-hati di jalan. Iya Bang. Nah, buat Sobat Goners, jadi kualitas produk dari UKM Bujang Betanjak ini nggak perlu diragukan lagi. Nah, bagi Anda yang ingin order, bisa langsung menghubungi Instagramnya di @bujang_bertanjak ataupun bisa datang langsung ke lokasi, tepatnya di Kampung Bukit. Nah, bagi Anda yang masih bingung nih mau mulai usaha apa dan dari mana, nah salah satu produk tanjak ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin memulai usaha. Dan bagi Anda yang udah punya produk sendiri nih, tapi mau kita liput, nah jangan segan-segan untuk kontak kita melalui nomor yang tertera. Saya Farah Devanti, sampai jumpa di Goners selanjutnya. Bye! Nah Sobat Goners, ini dia nih pemakaian tanjak lengkap dengan baju kurung Melayu. Gimana? Nggak kalah kece kan dengan outfit zaman sekarang? Kita sebagai generasi muda wajib untuk terus melestarikan pemakaian tanjak agar budaya ini dapat terus ada dan tidak termakan oleh usia. Selain itu, tanjak juga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan bagi kalian yang ingin memulai usaha. Sambil berbisnis, sambil melestarikan budaya. Cocok bukan? Jangan lupa saksikan episode-episode menarik lainnya hanya di Go Entrepreneur. Saatnya memulai usaha. See you and bye-bye.